Kalau ada yang bilang comeback Anthony Joshua bakal mulus, kayaknya mereka harus nonton ulang pertandingan ini. Soalnya yang terjadi di Jeddah hari Minggu semalam tuh justru bikin jutaan penggemar tinju deg-degan setengah mati. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Banyak yang datang dengan ekspektasi sederhana, AJ menang cepat lalu lanjut promosi duel super lawan Tyson Fury. Bahkan kabarnya kedua kubu udah mencapai kesepakatan awal buat bertarung akhir tahun nanti. Tinggal nunggu beberapa detail soal promotor, lokasi, sampai urusan siaran yang kabarnya bakal melibatkan Dana White dan kemungkinan tayang di Netflix. Pokoknya semua orang pengen malam ini jadi panggung kebangkitan Anthony Joshua. Kenyataannya malah hampir jadi mimpi buruk loh. Belum semenit pertandingan berjalan, Prengga langsung bikin semua orang melongo. Satu serangan keras masuk dan Joshua langsung ambruk. Penonton yang tadinya santai langsung berdiri dari kursinya. Di media sosial juga langsung rame, banyak yang gak percaya petinju sekelas AJ bisa jatuh secepat itu. Yang bikin tambah aneh, setelah knockdown pertama, Joshua kelihatan sempat memberi isyarat ke bagian kakinya seolah ada yang gak beres. Belum sempat benar-benar pulih, dia kembali kehilangan keseimbangan dan terjatuh lagi. Walaupun situasinya masih diperdebatkan apakah murni karena pukulan atau faktor kaki yang bermasalah, yang jelas ronde pertama benar-benar bukan milik Anthony Joshua. Prengga bahkan tampil tanpa rasa takut. Dia terus mengejar AJ ke segala arah. Gak ada rasa segan menghadapi mantan juara dunia 2 kali. Justru dia kelihatan menikmati momen ketika melihat lawannya mulai goyah. Jujur aja nih ya, di titik itu banyak yang mulai berpikir, jangan-jangan malam ini bakal lahir kejutan terbesar tahun ini. Apalagi Anthony Joshua datang membawa beban yang gak ringan. Beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah total setelah kecelakaan mobil tragis yang merenggut dua sahabat terbaiknya. Banyak yang bilang comeback ini bukan cuma soal uang atau gelar dunia, tapi juga soal bagaimana AJ bangkit dari masa paling gelap dalam hidupnya. Makanya ketika dia jatuh 2 kali di ronde pertama, suasananya langsung beda. Untungnya pengalaman emang gak bisa dibeli. Masuk ronde kedua, Joshua mulai berubah total. Gerakannya lebih tenang. Jarak pukul mulai terbaca, timing mulai kembali. Dan inilah Anthony Joshua yang selama ini dikenal dunia. Satu kombinasi keras mendarat telak. Prengga mulai goyah. Joshua langsung mencium ada kesempatan. Dia gak kasih napas sedikit pun buat lawannya. Serangan demi serangan dilepas dengan tenaga penuh. Sampai akhirnya sebuah pukulan keras membuat Prengga roboh ke kanvas. Masih berusaha bangkit, tapi AJ belum selesai. Begitu wasit mengizinkan laga lanjut, Joshua langsung menutup pertunjukan dengan KO yang benar-benar khas dirinya. Pukulan bersih, tenaga penuh, dan selesai sudah pertandingan. Arena yang tadi sempat sunyi langsung meledak. Comeback yang nyaris berubah jadi bencana akhirnya berakhir dengan kemenangan KO. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Kalau ada satu hal yang paling ditunggu setelah Anthony Joshua menang KO atas Christian Prengga, jawabannya jelas bukan soal selebrasi. Semua mata justru langsung tertuju ke satu nama, Tyson Fury. Dan benar aja, belum juga euforia kemenangan AJ selesai, perang kata-kata langsung dimulai. Anthony Joshua yang baru saja selamat dari salah satu malam paling menegangkan dalam karirnya, gak buang waktu lama buat memanggil rival lamanya itu. Di atas ring, setelah wasit mengangkat tangannya sebagai pemenang lewat KO ronde kedua, AJ langsung mengirim pesan terbuka kepada Tyson Fury. Singkat, tegas, dan penuh percaya diri loh. Buat para penggemar tinju Inggris, inilah momen yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Selama lebih dari 1 dekade, nama Anthony Joshua dan Tyson Fury selalu dikaitkan dalam satu kalimat. Dua ikon kelas berat Inggris yang berkali-kali hampir bertemu, tapi selalu gagal karena berbagai alasan. Sekarang peluang itu kembali terbuka, kabarnya kontrak awal bahkan sudah ditandatangani. Yang belum beres tinggal urusan lokasi pertandingan, promotor hingga tanggal resmi pelaksanaannya. Kalau semua berjalan lancar, duel impian itu kemungkinan besar bakal digelar pada bulan November 2026. Pilihan harinya pun gak banyak, kemungkinan hanya tanggal 7, 14, 21, atau 28 November. Karena pertarungan besar seperti ini hampir pasti digelar pada Sabtu malam. Tapi sebelum semuanya resmi, Tyson Fury sudah lebih dulu melancarkan serangan. Dan seperti biasa, Gypsy King gak pernah setengah-setengah kalau urusan adu mulut. Fury mengawali komentarnya dengan ucapan selamat kepada Joshua nih. Namun kalimat berikutnya langsung berubah menjadi sindiran loh. Menurut Fury, kemenangan AJ atas Christian Prengga sama sekali belum membuktikan apapun.
Dia bahkan menyebut Joshua melakukan kesalahan besar karena berani menantangnya. Fury mempertanyakan kenapa AJ tidak memilih menghadapi Andy Ruiz lagi atau Daniel Dubois. Kenapa justru memanggil dirinya? Lalu muncullah kalimat yang langsung ramai dibahas media sosial. Fury menegaskan kalau dengan penampilan Joshua malam itu, AJ sama sekali belum siap menghadapi petinju seperti dirinya. Saya adalah Gypsy King dan dia tahu itu. Kalimat itu langsung nyebar kemana-mana. Pendukung Fury tentu langsung bersorak. Sebaliknya, kubu Joshua gak tinggal diam. Banyak yang membalas kalau justru keberanian AJ menantang Fury setelah melewati malam yang sulit menunjukkan mental seorang petarung sejati. Dan memang kalau dipikir-pikir, pertandingan melawan Christian Prengga kemarin benar-benar memberi dua wajah berbeda dari Anthony Joshua di ronde pertama. Dia 2 kali jatuh loh, nyaris kehilangan arah. Bahkan sempat terlihat mengalami masalah pada kakinya. Kalau Prengga sedikit lebih tenang saat menekan, bukan gak mungkin cerita malam itu bakal sangat berbeda. Namun masuk ronde kedua, AJ berubah total. Dia menemukan ritmenya, power mulai keluar, timing kembali tepat, dan akhirnya sebuah kombinasi keras mengakhiri pertandingan lewat kemenangan KO. Masalahnya, bukan cuma Fury yang memberikan komentar pedas loh. Mantan pemilik klub Crystal Palace, Simon Jordan, ikut membuat suasana makin panas. Lewat media sosial, Jordan melontarkan pendapat yang langsung memancing kontroversi. Menurutnya, ada sesuatu yang terasa aneh dalam pertandingan Joshua melawan Prengga. Dia mempertanyakan perubahan performa Prengga di ronde kedua, padahal di ronde pertama petinju Albania itu tampil sangat agresif. Terus nekan, nyerang, kelihatan lapar ingin menang. Namun memasuki ronde kedua, semuanya kok berubah drastis. Tekanannya kurang, frekuensi pukulan menurun, dan akhirnya dia malah terkena KO. Simon Jordan bahkan menyebut dirinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, pertandingan itu seperti dirancang hanya untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Pernyataan tersebut langsung menyulut teori konspirasi di media sosial. Kolom komentar langsung penuh. Ada yang percaya dengan apa yang diomongin si Simon ini. Namun ada juga yang gak percaya gitu aja dong. Netizen nyebutnya hal konspirasi ini omong kosong. Gak mungkin si Prengga rela geger otak akibat hantaman Joshua hanya untuk sebuah drama. Namun sampai sekarang, semua itu tetap sebatas spekulasi. Belum ada bukti yang menunjukkan adanya pengaturan pertandingan ataupun pelanggaran lain. Di dunia tinju, perubahan ritme seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Petinju bisa kehabisan tenaga, strategi bisa berubah, atau momentum memang berpindah setelah satu pukulan telak. Jadi, meskipun teori konspirasi terus bermunculan, semuanya masih sebatas opini para penggemar dan pengamat, bukan fakta yang telah terbukti. Yang pasti, kemenangan itu tetap tercatat sah. Anthony Joshua menang KO ronde kedua, dan kemenangan tersebut membuat jalan menuju duel melawan Tyson Fury semakin terbuka lebar. Nah, kalau duel itu benar-benar terjadi pada November nanti, bisa dipastikan ini nggak cuma pertandingan biasa loh, ini adalah pertarungan yang sudah ditunggu lebih dari 10 tahun. Dua wajah terbesar tinju Inggris, dua mantan juara dunia, dua karakter yang sama-sama keras kepala, dan dua petinju yang punya pendukung fanatik di seluruh dunia. Menariknya lagi, perang psikologis tampaknya sudah dimulai jauh sebelum kontrak diumumkan secara resmi. Fury mencoba menjatuhkan mental Joshua lewat kata-kata. Sementara AJ memilih menjawab dengan keberanian menantang langsung di atas ring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.